Tajir melintir PNS Rohadi, gaji Rp8 juta punya 19 mobil dan rumah mewah. KPK terus menelusuri kasus pencucian uang Rohadi yang sedang menjalani hukuman 7 tahun penjara karena korupsi putusan Saipul Jamil. 4 tahun berlalu, KPK belum rampung menelusuri asal-usul kekayaan Rohadi, juga ke siapa saja larinya uang Rohadi. Mungkinkah seorang PNS dengan gaji Rp8 jutaan bisa punya 19 mobil dan rumah mewah? Berikut fakta-fakta tentang Rohadi yang bergaji terakhir Rp8 jutaan, sebagaimana dirangkum Detikcom, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2020. 1. Dari rumah kontrakan ke gedongan. Pada tahun 1990 sampai tahun 1993. Rohadi merupakan pegawai pengadilan yang tinggal di rumah petak di Rawabebek, Bekasi. Ia kadang nebeng temannya naik sepeda motor berangkat kerja. Perlahan, hidupnya berubah saat mulai mengurus perkara di pengadilan. Rohadi kemudian membeli rumah di Harapan Baru Regency, Bekasi. Tapi, seiring berjalannya waktu, kehidupannya berubah menjadi konglomerat. Ia membeli rumah di The Royal Residence, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rumah pertamanya berada di Jalan Royal Boulevard Blok D3 nomor 8 dengan atap kanopi dari kayu. Rumah tersebut memiliki cat warna putih dengan pilar besar menopang lantai 2. Selain itu, rumah tersebut memiliki saung di halaman depannya. Tak sembarang orang bisa masuk ke kawasan perumahan elit dengan sistem One Gate Security itu. Selain penghuni perumahan, identitas tamu yang akan masuk ke dalam perumahan dengan arsitektur klasik beriklim tropis tersebut akan diperiksa Satpam. Selain di Blok D, Rohadi diketahui memiliki rumah lainnya. Rumah tersebut masih berada di ruang lingkup The Royal Residence. Rumah keduanya sering dihuni ibunya. Kini rumah itu disita KPK. 2. Bak pejabat negara, pulang dikawal aparat. Bila pulang kampung ke Indramayu, Rohadi mendapat pengawalan aparat. Kekayaan Rohadi tersebut membuat namanya menjadi kesohor di Indramayu, khususnya warga Cikedung. Apalagi setiap pulang kampung Rohadi selalu mendapat pengawalan aparat menggunakan forager. 3. Punya 19 mobil mewah. Di rumahnya di The Royal Residence. Sedikitnya selalu ada 4 mobil mewah yang terparkir di garasi. Harganya di atas Rp500 juta per unit. Namun mobil-mobil itu hilang seiring dirinya ditangkap KPK. Terungkap belakangan total ia memiliki 19 mobil. Mobil-mobil itu telah disita KPK. Para dealer sudah dimintai keterangan oleh KPK soal pembelian mobil itu. 4. Punya rumah sakit real estate di kampung halamannya, Cikedung, Indramayu. Rohadi juga membangun rumah sakit. RS itu diresmikan oleh Bupati Indramayu. Di belakang RS itu, dibangun proyek real estate dan waterpark. Semua aset itu kini juga telah disita KPK. Ia memiliki 19 mobil, rumah sakit, 3 rumah, proyek real estate dan waterpark hingga kapal penangkap ikan. Padahal ia hanyalah panitera pengganti PP dengan gaji Rp8 jutaan per bulan. 5. Dihukum 7 tahun penjara sepandai-pandainya korupsi, Rohadi ditangkap KPK juga. OTT digelar pada Juni tahun 2016. Rohadi menjadi maklar kasus pencabulan Saipul Jamil. Akhirnya Rohadi dihukum 7 tahun penjara. Adapun pengacara Saipul Jamil, Bertanatalia Ruruk Kariman, dihukum 2,5 tahun penjara. Berta merupakan istri Hakim Tinggi Karel Tupu, yang pernah bertugas di PN Jakut.
6. Kasus pencucian uang. KPK kini kembali mengusut Rohadi dengan kasus pencucian uang. KPK tidak percaya seorang PNS dengan gaji terakhir 8 juta rupiah bisa bakonglomerat. Rohadi malah senang karena ia siap buka-bukaan, termasuk kasus suap di sidang pencabulan Saipul Jamil. Rohadi mengaku diminta berbohong oleh Karel Tupu agar tidak membawa nama-nama hakim dalam kasus Saiful Jamil. Dia mengaku menyesal mengikuti instruksi Karel Tupu tersebut. Disuruh berbohong saya itu dan dia kan pernah menghubungi istrinya, agar istrinya nemui Hakim Ita Sudewi. Nah otomatis kalau suapnya sampai ke hakim, maka akan ke bawah. Makanya dia pintar hanya cukup sampai saya dan saya menyesal dan minta maaf ke KPK, kata Rohadi pada September tahun 2019. KPK terakhir memeriksa Panitera PN Jaktim Rina Pertiwi pada Kamis 6/2. Sebelumnya, Rina diperiksa KPK pada 2016. Kala itu, Rina diperiksa untuk kasus pertama Rohadi terkait korupsi suap Saipul Jamil. 7. Bikin buku, Rohadi kini mendekam di LP Sukamiskin. Tapi ia tak mau mendekam sendirian. Ia menyebut sejumlah hakim terlibat di balik dagang putusan Saiful Jamil. Hal itu diuraikan dengan gamblang oleh Rohadi lewat e-book yang dibuatnya dengan judul Menguat Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis Kasus Pedangdut Saipul Jamil. Catatan kecil Rohadi dari LP Sukamiskin. Cerita tentang adanya praktik mafia hukum di pengadilan di Indonesia adalah bukan hal baru. Namun seperti apa bentuknya, bagaimana modus detailnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 catatan saja, kata Rohadi mengawali tulisannya.